Pengertian pajak penghasilan pasal 22 atau bisa disebut PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik pemilik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta reimpor. Pajak ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengumpulkan pajak lebih awal dari transaksi yang berpotensi menghasilkan penghasilan. Tujuan utama PPh pasal 22 adalah untuk memungut pajak penghasilan di awal tahun berjalan atau bersifat cicilan atau panjar, guna mendorong kepatuhan wajib pajak, mencegah penghindaran pajak, dan menjaga kelancaran penerimaan kas negara secara berkala. Selanjutnya, dasar hukum PPh pasal 22. PPh pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta berbagai peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dasar hukum ini mengatur siapa yang wajib memungut objek pajak, tarif, dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sehingga pelaksanaan PPh pasal 22 dapat berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan. Selanjutnya adalah subjek dan pemungut PPh pasal 22. Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 antara lain bendahara pemerintah pusat maupun daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha tertentu, bank devisa, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka bertugas memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan transaksi yang menjadi objek PPh pasal 22 dan kemudian menyetorkannya ke kas negara. Objek PPh pasal 22 merujuk pada pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 51 tahun 2025 terkait pemungutan PPh 22. Objek PPh pasal 22 atau withholding tax dapat dikelompokkan sebagai berikut: impor barang, pembelian barang oleh pemerintah, penjualan hasil produksi tertentu, dan transaksi perdagangan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya adalah impor barang dari luar negeri, pembelian barang oleh instansi pemerintah, serta penjualan bahan bakar minyak, semen, baja, dan produk tertentu lainnya. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi dan pihak yang melakukan pemungutan. Yang pertama itu atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Non API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua itu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DCPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian. Itu tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga itu atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian. Itu juga tidak termasuk PPN. Yang keempat itu atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Yang terakhir itu ada tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Contoh perhitungan. Soalnya, bendahara membeli 4 printer dari PT ABCD dengan harga beli 22 juta rupiah. Harganya itu termasuk PPN. Berapa besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut? Nah, pada contoh ini, harga pembelian 4 printer sebesar 22 juta rupiah sudah termasuk PPN. Karena dasar pengenaan PPh pasal 22 tidak termasuk PPN, maka terlebih dahulu dicari nilai pembelian sebelum PPN dengan menggunakan rumus 100 dibagi 110 dikali harga termasuk PPN. Maka di sini dasar pengenaan pajaknya 100 dibagi 110 dikali 22 juta rupiah itu dari harga pembelian tadi, hasilnya itu sebesar 20 juta rupiah, yaitu hasil perhitungan diperoleh dasar pengenaan pajak atau bisa disebut DPP. Lalu selanjutnya PPh pasal 22 itu sebesar 1,5%
dikali dari hasil DPP yaitu 20 juta rupiah dengan hasil 300.000, maka dengan demikian besar pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian printer tersebut adalah sebesar 300.000 rupiah. Tata cara pemungutan, penyetora, pelaporan. Pemungut PPh pasal 22 wajib memungut pajak pada saat transaksi terjadi. Setelah dipungut, pajak tersebut harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pemungut juga wajib melaporkan pemungutan tersebut melalui surat pemberitahuan atau SPT masa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya adalah contoh penerapan PPh pasal 22. Contoh penerapannya adalah ketika sebuah perusahaan mengimpor barang dari luar negeri atau ketika instansi pemerintah melakukan pembelian barang dadakan. Dalam transaksi tersebut, PPh 22 akan dipungut sesuai tarif yang berlaku. Kesimpulannya, PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi yang telah ditetapkan pemerintah. Pemungutan pajak ini dilakukan di muka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta membantu menjaga penerimaan negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai objek, tarif, dan tata cara pelaksanaannya sangat penting agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.